Kenapa kita terputus dengan leluhur kita? Cina menjadi bangsa yang maju karena masih kuat koneksi dengan leluhurnya. Eropa dulu maju di era kekaisaran Romawi kuno juga karena masih terhubung dengan leluhurnya. Bangsa Mesir kuno, Mesopotamia, dan Persia kuno juga menjadi peradaban besar karena terhubung dengan leluhurnya. Di zaman modern ini, negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang miskin cenderung lupa dengan leluhurnya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Juri Lina berjudul Architect of Deception, Secret History of Freemasonry, disebutkan bahwa salah satu cara untuk bisa menjajah sebuah bangsa yang kaya raya dengan emas dan sumber daya alam adalah dengan memutuskan hubungan bangsa tersebut dengan leluhurnya. Caranya adalah dengan membuat propaganda bahwa leluhur mereka itu primitif dan bodoh, sehingga akhirnya keturunan dari bangsa yang terjajah tersebut tidak mau lagi menjalankan ritual-ritual yang bisa mendekatkan mereka dengan leluhurnya, atau setidaknya mereka berhenti mendoakan leluhur mereka. Akibatnya, secara spiritual, akhirnya mereka menjadi bangsa yang bodoh secara kesadaran dan lebih mudah untuk dijajah. Mereka juga jadi lupa dengan jati diri bangsanya sendiri karena terlanjur terdoktrin bahwa leluhur mereka saja bodoh dan primitif, apalagi mereka. Cara ini dilakukan oleh pendatang-pendatang Eropa sejak dulu saat mereka mendatangi dan mengokupansi tanah-tanah subur dan kaya raya di benua Amerika, Asia, dan Afrika. Sampai sekarang doktrin ini terus berjalan sehingga bangsa-bangsa pribumi yang ada di Amerika tersingkir oleh bangsa kulit putih. Dan di Asia dan Afrika penduduk pribuminya masih ada, tapi mereka semua miskin-miskin karena tanpa sadar mereka dijadikan sebagai negara penghasil bahan baku bagi industri-industri besar negara-negara maju yang sebenarnya dulu adalah bekas penjajah selama abad 16-20. Mereka juga dikeruk sumber daya alamnya saja untuk dijual murah kepada negara-negara barat. Makanya penduduk Asia dan Afrika banyak yang miskin. Padahal banyak loh peradaban maju dalam sejarah itu tidak dibentuk sendiri. Peradaban maju dalam sejarah kebanyakan masih menghormati leluhur mereka. Karena memang secara spiritual, leluhur kita masih bisa memberikan bimbingan kepada anak cucunya dalam bentuk pengetahuan, bakat, dan perlindungan secara energi atau secara bawah sadar. Bangsa yang besar tidak bisa dibentuk oleh satu generasi saja, tapi hakikatnya adalah kerjasama beberapa generasi. Selengkapnya akan kita bongkar dalam online class tanggal 1 Juli besok dengan tema mengaktifkan DNA dan wadah leluhur agung Nusantara. Kita juga bahas bagaimana menyiapkan diri kita untuk bisa menjadi wadah bagi para leluhur yang siap menitis dan membentuk tatanan dunia baru. Yang mau ikutan, klik link di bio, pilih tombol online class lalu isi form yang ada di sana. Atau hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Kelas ini terbatas ya dan belum tentu akan saya buat lagi, makanya buruan daftar.